Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia pada kali ini ya. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang termokimia yang part pertama tadi, yang kemarin saya sudah sampaikan. Nah, kemarin Mas Aul menyampaikan termokimia yang part 1 tentang konsep termokimia, apa itu reaksi eksotermik, apa itu reaksi endotermik, gitu ya. Selanjutnya di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung atau menentukan entalpi reaksi. Nah, ada 4 pokok sebenarnya yang biasa digunakan untuk menentukan entalpi reaksi. Nah, 4 pokok itu juga nanti akan saya bahas per bagian di masing-masing video. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara menentukan entalpi yang pertama jika kita menggunakan harga perubahan entalpi jika diketahui entalpi pembentukan. Nah, yang pertama, apabila soal itu diketahui entalpi pembentukan, data entalpi pembentukan, begitu ya, maka kita bisa mencari atau menentukan entalpi reaksi dengan menggunakan rumus ini, yaitu jumlah dari entalpi pembentukan produk dikurangi jumlah dari entalpi pembentukan reaktan. Nah, ini reaktan bukan produk ya. Jadi, apabila suatu soal itu diketahui data entalpi pembentukan, nah maka cara untuk menentukan entalpi reaksi yaitu jumlah dari entalpi pembentukan produk atau kanan panah dikurangi dengan entalpi pembentukan reaktan. Contohnya nih, apabila saya memiliki reaksi seperti ini ya, Pq plus Rs menjadi PS plus Qr dengan masing-masing koefisien A, B, C, D. Nah, itu cara kita menentukan entalpi reaksi dari reaksi tersebut bisa dengan menggunakan cara jumlah dari entalpi produknya itu PS dan Qr, reaktannya itu Pq dan Rs. Nah, jangan lupa dikalikan koefisiennya masing-masing karena koefisiennya ini menunjukkan jumlah molnya dari zat tersebut, begitu ya. Nah, langsung saja kita ke pengaplikasian soalnya. Pada soal ini ya, tentukan entalpi pembakaran gas etana apabila diketahui data entalpi pembentukan berikut, yaitu C2H6, CO2, dan H2O masing-masing sudah diketahui data entalpi pembentukannya ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah tentukan entalpi pembakaran gas etana. Yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran, artinya entalpi reaksi pembakaran untuk gas etana ya. Cara menjawab atau menyelesaikan soal ini yaitu pertama kita harus menentukan reaksinya terlebih dahulu. Gas etana rumusnya apa? C2H6 ya. C2H6 dibakar berarti ditambah dengan oksigen menjadi CO2 karbon dioksida plus H2O. Gini ya. Nah, karbonnya ada 2 di kiri, berarti di kanan kasih 2 koefisien. Hidrogennya 6, berarti di kanan kasih 3. Nah, sudah setara, oksigennya kita setarakan juga. Oksigen di kanan 4 tambah 3, 7 ya, berarti sini kasih 7 per 2. Kalau sudah, mari kita terapkan ke rumusnya. Untuk mencari delta H reaksi sama dengan jumlah dari entalpi pembentukan produk dikurangi jumlah dari entalpi pembentukan si reaktan, begitu ya. Nah, produknya itu CO2 dan H2O, masing-masing koefisiennya 2 dan 3. Reaktannya ada C2H6 dan O2. Oke. Kita masukkan untuk CO2-nya ada 2 ya, berarti 2 kali entalpi pembentukan CO2 min 393,5 ditambah H2O-nya ada 3, berarti 3 kali H2O-nya min 285,8. Oke, ini untuk produk ya. Dikurangi jumlah yang reaktan. Reaktannya ada apa aja? C2H6 sebanyak 1 berarti min 84,7 ditambah, nah catatan untuk
entalpi pembentukan dari unsur bebas maupun molekul unsur seperti O2 ini molekul unsur ya, ini adalah 0. Molekul unsur itu bisa O2, bisa Cl2, bisa Br2. Yang namanya molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang sama. Ya, O2, Br2, Cl2, P4, S8 itu namanya molekul unsur. Sedangkan untuk unsur bebas itu unsur yang bisa berdiri sendiri seperti Al, magnesium atau Mg gitu ya. Jika mereka berdiri sendiri maka entalpi pembentukannya adalah 0. Nah, dari sini bisa langsung kita hitung harga delta H reaksinya itu sebesar, nanti bisa dihitung masing-masing ya di rumah ya, sebesar minus 1559,7 kJ per mol. Nah, ini adalah cara untuk menentukan entalpi reaksi apabila diketahui data entalpi pembentukan. Nah, catatannya saya tulis di sini ya. NB harga entalpi pembentukan unsur bebas atau molekul unsur sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Di soal berikutnya, tulislah persamaan termokimianya. Nah, ini disuruh untuk menuliskan persamaan termokimia untuk mengingat-ingat materi yang kemarin ya. Entalpi pembakaran C2H5OH, berarti yang A, pembakaran C2H5OH dibakar ditambah dengan oksigen ya, menjadi CO2 plus H2O. Gini ya. Oke. Kita setarakan dulu. C-nya di kiri 2, kasih koefisien 2 yang kanan. Hidrogennya 6, kasih koefisien 3. Oksigen di kanan ada 4 tambah 3, 7. Sudah ada 3. Di sini 1, berarti sini tinggal kasih 3 ya, biar jadi 6 tambah 1, 7. Oke, sudah setara. Berarti harga entalpi pembakarannya kita tuliskan. Nah, karena di sini koefisiennya C2H5OH yang dibakar ini sudah 1, berarti sudah standar. Bisa kita tuliskan entalpi standar pembakarannya sebesar min 1234,7 kJ per mol. Gini ya. Oke, ini cara untuk menentukan persamaan atau menulis persamaan termokimia. Yang B, entalpi pembentukan NH4Cl. Nah, NH4Cl dibentuk itu dari unsur apa aja? Ada unsur nitrogen, ada unsur hidrogen, ada unsur klor. Nah, masing-masing nggak bisa berdiri sendiri, kasih 2. Kita setarakan, nitrogen di kanan 1, berarti sini kasih koefisien setengah ya. Hidrogennya ada 4, sini kasih koefisien 2, Cl-nya ada 1, berarti kasih koefisien setengah. Nah, untuk membentuk 1 mol NH4Cl itu dia melepaskan energi sebesar min 317,1. Berarti entalpi pembentukan sama dengan min 317,1 kJ per mol. Nah, untuk penulisan di sini salah ya. Ini bukan kJ mol. Kalau misalnya sudah seperti ini nggak perlu, ini tinggal dikali gitu ya, kJ mol pangkat min 1. Nah, gitu. Oke. Lanjut, soal berikutnya, apabila diketahui delta H0F untuk CO2 sama dengan min 393,5 sampai sekian ya datanya ya, maka tentukan perubahan entalpi pembakaran C3H8 yang membentuk gas CO2 dan air. Nah, yang A, yang B tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Kita jawab yang A dulu ya. Untuk menjawab yang A sama seperti soal yang pertama tadi, kita harus mereaksikan dulu. Reaksi pembakaran untuk C3H8. C3H8 dibakar sempurna maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan, C-nya di kiri ada 3, kanan kasih koefisien 3. Hidrogennya ada 8, berarti kanan kasih koefisien 4.
Oksigennya totalnya 6 tambah 4, 10 ya. Berarti sini kasih koefisien 5. Oke, sudah setara, maka kita tinggal mencari entalpi reaksinya sama dengan kanan main kiri ya, delta H0F, jumlah dari delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Oke, produknya ada apa aja? Ada 3 kali delta H0F CO ditambah 4 kali delta H0F H2O dikurangi reaktannya ada delta H0F C3H8 tambah delta H0F O2 kali 5. Masukkan 3 kali CO nya itu CO2 ya maksud saya. CO2 nya itu min 393,5 ditambah 4 kali H2O nya min 285,8 dikurangi delta H0F nya berapa? Untuk C3H8 min 103,8 ditambah 5 kali delta H0F untuk O2 0 ya. Maka dari sini bisa kita dapatkan hasil delta H reaksinya sebesar min 2219,9. Nanti bisa kalian kerjakan juga, dicocokkan. Kalau perhitungan saya salah bisa dibenahi di kolom komentar ya. Oke, ini adalah delta H untuk pembakaran 1 mol C3H8. Pertanyaan yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Nah, di sini berarti kita harus mencari energi yang dibebaskan jika yang dibakar itu hanya 4,4 gram. Jadi, kalau mau mencari 4,4 gram ya, berarti kan kita harus mencari molnya terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mol. Mol untuk C3H8. Nah, mol rumusnya apa? Mol sama dengan massa per mR. Masanya sudah diketahui tadi ya, 4,4 gram. Jadi, masanya 4,4 gram. mR-nya itu untuk C3H8, ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Nah, ini bisa kita cari. MrC3H8 berarti 3 kali ARC ditambah 8 kali ARH. Oke? 4,4 per 3 kali ARC 12 tambah 8 kali 1. Totalnya berapa? 4,4 per 44 sama dengan 0,1 mol ya. Nah, 0,1 mol ini molnya sudah tahu ya. Maka bisa untuk menghitung Q. Jika delta H itu sama dengan min Q per mol. Nah, maka untuk mencari Q-nya, delta H-nya kan tadi udah ketemu ya. Min 2219,9 sama dengan min Q yang ditanyakan molnya 0,1. Sehingga bisa kita tuliskan Q sama dengan 2219,9 kali 0,1 sama dengan 221,99 kJ. Nah, oke, kalau ada perhitungan saya yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya yang keempat nih, diketahui reaksi sebagai berikut. Nah, ada C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O dengan delta H sekian. Yang B, C2H5OH plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O dengan delta H sekian. Pertanyaannya adalah hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi fermentasi glukosa. Nah, sudah diketahui nih reaksinya seperti ini. Nah, kita mau mencari entalpi reaksi, tapi di sini yang diketahui bukan entalpi pembentukan, tapi entalpi reaksi. Ada dua reaksi.
Maka untuk mencari reaksi yang ini, itu kita harus menggunakan dua reaksi yang sudah diketahui ini. Nah, caranya bukan menggunakan data entalpi lagi ya, tapi ini namanya menggunakan hukum Hess. Ya, hukum Hess itu penerapannya seperti ini. Untuk menghitung entalpi reaksi ini, ya yang diinginkan kan ini, maka cari satu-satu. Caranya seperti ini. C6H12O6 ini bisa kita temukan di reaksi pertama ya, berarti reaksi pertama. Nah, pada reaksi pertama C6H12O6 ini posisinya di kiri. Nah, yang diketahui juga sudah di kiri, berarti tidak perlu kita balik. Nah, kemudian jumlahnya yang ditanyakan itu 1, yang diketahui sudah 1, berarti sudah sama, artinya R1-nya itu tetap. Ya. R1 tetap, tulis lagi C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Dengan entalpi juga tetap, kalau reaksinya tetap, min 2820. Nah, kemudian 2C2H5OH. Nah, C2H5OH itu bisa ditemukan di reaksi kedua, ya. Di reaksi kedua, tapi yang ditanyakan ini ada di sebelah kanan, sedangkan yang diketahui ada di sebelah kiri, sehingga kita menggunakan R2-nya dibalik. Nah, dibalik ya. Kemudian di sini jumlah untuk etanolnya 2, sedangkan di soal hanya 1. Artinya reaksi kedua ini dibalik dan dikali 2. Nah, oke. Mari kita tuliskan persamaannya. Dibalik dulu ya, berarti ini dibalik. Dibalik dan dikali 2 langsung. 2CO2 dikali 2 berarti ada 4CO2. 4CO2 ditambah 3H2O berarti 6H2O karena dikali 2. Menjadi C2H5OH nya kali 2 berarti 2C2H5OH plus 6O2. Nah, entalpinya juga harus dibalik dan dikali 2. Maka entalpinya sama dengan dibalik itu berarti dari negatif menjadi positif. Nah, dikali 2 berarti entalpinya juga harus dikali 2, yaitu 1380 kali 2, 2760. Ini ya, positif ya. Nah, setelah itu maka kita jumlahkan. Untuk CO2-nya nanti bisa mengikuti, coba ya. Yang sama bisa kita coret. 6CO2 dengan 4CO2 boleh kita coret. Saya kasih pen warnanya beda biar paham. Nah, di sini kan ada 6CO2 nih. Coret sama 4CO2, sini sisa 2. Nah, 6H2O-nya sini coret kanan sama kiri. Yang penting yang dicoret kanan sama kiri, jangan kiri sama kiri, kanan sama kanan nggak boleh. Harus berbeda ruas ya. Kemudian oksigennya 6, di sini juga 6 dicoret. Nah, maka hasil akhirnya kita turunkan C6H12O6 menjadi, udah habis nih ya, menjadi 2CO2 plus 2C2H5OH. Nah, sudah sama seperti yang diinginkan di soal kan? Maka delta H-nya karena reaksinya kita jumlah, maka entalpinya juga kita jumlah. Entalpi reaksinya sebesar min 2820 plus 2760. Kurang lebih ketemunya min 60 kJ per mol. Nah, ini adalah cara untuk menentukan entalpi reaksi apabila diketahui reaksi-reaksi yang lain, entalpi reaksi yang lain. Jadi tidak lagi menggunakan data entalpi pembentukan. Ini namanya menggunakan hukum Hess. Nah, apa itu hukum Hess? Jadi hukum Hess itu harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahapan reaksi, tetapi hanya bergantung kepada keadaan awal dan akhir. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Hess. Nah, hukum Hess dapat digunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi berdasarkan beberapa delta H dari reaksi lain yang sudah diketahui. Catatannya adalah apabila reaksi dibalik, maka tanda entalpi juga harus dibalik. Jadi apabila entalpinya semula negatif, kalau dibalik menjadi positif. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, jika reaksi dikali dengan X, maka harga entalpi juga harus dikali dengan X.
Nah, jika reaksi dijumlahkan, entalpinya juga dijumlahkan. Nah, satu lagi nih, tulis ya. Jika reaksi dibagi X, maka harga entalpi juga harus dibagi dengan X, gitu ya. Nah, ini catatan untuk hukum Hess. Nah, pada reaksi termokimia itu, koefisien reaksi itu menyatakan jumlah mol, gitu ya. Makanya tadi di entalpi pembentukan diikutkan dalam perhitungan. Itu juga dengan di entalpi yang lain. Oke, contoh soal hukum Hess yang lain nih. Ada data seperti ini. Ini ada 3 reaksi yang sudah diketahui entalpinya masing-masing. Pertanyaannya adalah, berapakah entalpi pembentukan untuk CaOH 2 kali? Nah, pembahasannya, jadi kan kita harus menentukan dulu reaksinya. Pembentukan CaOH 2 itu reaksinya seperti apa? Nah, reaksinya kan seperti ini. Ca ditambah dengan O2 plus H2 menjadi CaOH 2 kali, ini reaksinya. Nah, cara untuk menyatakan atau menentukan entalpinya dengan hukum Hess, kita cari satu-satu. Ca ada di reaksi keberapa? Ada di reaksi kedua. Nah, di sini yang diinginkan jumlahnya 1, sedangkan diketahui jumlahnya 2, berarti ini harus dibagi 2 atau dikali setengah ya. Dikali setengah atau dibagi 2. Nah, dikali setengah. Maka entalpinya juga harus dikali setengah. Jadi min 1269 jadi dikali setengah. Jadi berapa nanti dihitung di sini ya. Kemudian O2 dan H2 itu nanti bisa mengikuti gitu ya. Kemudian untuk CaOH2 itu ada di kanan reaksi yang diketahui pakai reaksi ketiga CaOH2. Nah, CaOH2 itu di kanan reaksi, udah di kanan reaksi jumlahnya sama, berarti reaksi ketiga tetap. Reaksi ketiga tetap pakai min 64 kJ. Nah, kemudian H2-nya ini itu ada di reaksi pertama. Yang diinginkan di sebelah kiri, ini sudah di sebelah kiri ya. Kemudian dibagi dengan atau dikali setengah karena di sini jumlahnya 2 juga. Jadi dikali setengah ini nanti dikali setengah juga. Entalpinya sama dengan titik baru dijumlahkan. Nah, ternyata setelah dijumlahkan menemukan hasil sekian. Delta H sama dengan min 984 kJ ya. Itu cara untuk menentukan hukum Hess, menentukan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Oke. Di sini saya sudah menyediakan penerapan soal termokimia di SBMPTN. Ada SPMB 2005. Ini SPMB itu nama lain dari SBMPTN tapi tahun 2005. Nah, ini menentukan kilojoule perubahan entalpi pada pembakaran 4 gram gas. Yang pertama. Kemudian soal yang kedua itu menentukan entalpi reaksi menggunakan reaksi-reaksi yang sudah diketahui entalpi reaksinya. Berarti menggunakan hukum Hess ya, cluenya. Kemudian soal yang ketiga itu SNMPTN 2011 itu menentukan entalpi reaksi jika sudah diketahui entalpi pembentukannya ya. Nah, dari penjelasan saya tadi harapannya kalian bisa untuk menjawab ketiga soal ini, penerapan ke dalam soal SBMPTN bab termokimia. Nah, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Pembahasan untuk soal ini akan saya berikan pada video penjelasan tentang termokimia di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian dan perhitungan, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.